Jadi itu siksa kubur itu seperti itu. Sedangkan orang Muslim bagaimana? Orang Muslim itu tergantung. Ada yang disiksa, ada yang tidak. Ya, ada yang disiksa, ada yang tidak. Kalau dia meninggalnya sebelum bertobat, artinya bertobat secara nasuha ya, artinya benar-benar bertobat, maka ya tergantung dosanya, apakah dosa besarnya banyak atau tidak, atau bagaimana ya. Kalau dia meninggal setelah bertobat, ya akan diazab. Ya, walaupun selama hidup dia itu bermaksiat, dosa besar banyak sekali misalnya, tapi ketika dia meninggal dia bertobat, benar-benar bertobat, maka di dalam kubur dia selamat. Intinya dia tetap Islam. Gitu. Ya, jadi gitu. Contohnya apa? Ada cerita orang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Datanglah kepada rahib. Nah, rahib itu mengatakan, kan dia berkata, saya ingin bertobat. Apakah Tuhan menerima tobatku? Nah, si rahib mengatakan, nggak bisa. Kamu sudah berbuat dosa besar, membunuh 99 orang. Tobatmu nggak akan diterima. Nah, apa yang terjadi? Dibunuh sekalian akhirnya. Nah, kemudian datang lagi jadi genap 100 ya. Genap 100. Kemudian apa? Datang lagi ke ulama. Dia mengatakan, saya benar-benar ingin taubat. Bagaimana caranya supaya taubatku ini diterima oleh Allah? Ya ini, kamu datang ke desa ini. Akan ada 2 desa. Kalau kamu mendatangi desa kebaikan, anggap saja begitu. Ceritanya lengkapnya nanti saya share di grup. Ya, intinya saya ingat-ingat di situ. Kalau kamu datang ke desa kebaikan, berarti tobatmu diterima. Tapi kalau kamu datang ke desa yang buruk, maka kamu nggak akan diterima. Berarti tobatmu pura-pura. Apa maksudnya? Nah, akhirnya apa? Dia berjalan menuju 2 desa ini. Tetapi di tengah perjalanan, dia meninggal dunia. Nah, ini terjadi keributan antara malaikat. Yang memperebutkan bahwa manusia ini benar-benar bertobat, yang satu malaikat, ya, yang satu malaikat lagi mengatakan ini orang yang nggak bertobat. Perdebatan itu akhirnya apa? Diukur lebih dekat mana dengan desa, desa buruk sama desa. Ternyata apa? Lebih dekat dengan desa kebaikan, dan dia diterima tobatnya. Kita lanjutkan. Wa na'imuhu, dan nikmatnya yang ada di dalam surga. Ai naimul qabri, itu nikmat-nikmat kubur. Di dalam kubur itu juga ada azab kubur, ada nikmat kubur. Katau si'il qabri sab'ina dira'an fi sab'ina dira'an. Wa katanwirihi binuri yushbihu nural qamari lailatal badri. Ya, jadi nikmat kubur itu banyak sekali. Ada cerita Umar bin Khattab itu wafat. Nah, setelah dikuburkan, Sayyidina Ali itu pengen ngerti apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab dalam kuburnya. Nah, ternyata apa? Pada saat Sayyidina Ali berziarah kubur di kuburannya Umar bin Khattab, Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya penglihatan agar bisa melihat jasadnya Umar bin Khattab. Akhirnya terkabul. Pada saat dilihat itu apa? Yaitu tadi banyak cerita yang kadang-kadang juga ketika menceritakan dengan ketidakpasan, artinya ke akhlak yang kurang baik. Ya sebenarnya ini contoh, tetapi kan tidak boleh dibicarakan dengan yang tidak beretika. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu
ketika ditanya malaikat, ada yang mengatakan bahwa saya sahabat Rasulullah. Dengan jawaban seperti itu, akhirnya malaikat tidak jadi bertanya. Ini cerita yang pertama. Ada yang bertanya, yang mengatakan ada yang cerita yang mengatakan bahwa kok wani-wanine kue nakoni sahabat Rasul. Nah, ketika mengatakan kok wani-wanine kue malaikat kepada malaikat, ini kira-kira bagaimana? Merendahkan malaikat tidak kira-kira? Nah, ini yang tidak pas, tidak beretika. Ya, paham maksudnya? Harusnya apa? Malaikat harus dihormati, dimuliakan. Syariat Islam itu semua para malaikat itu wali Allah, kekasihnya Allah. Mereka tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan maksiat. Maka wajib bagi kita muliakan. Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh. Paham? Nah, dengan cerita seperti itu, ini kan kurang pas. Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Ini ya cerita itu benar, tetapi dengan konsep cerita yang tidak pas itulah yang menjatuhkan orang yang bercerita bermaksiat. Karena apa? Merendahkan malaikat. Paham maksudnya? Nah, jadi gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Tapi saya nggak mau cerita lah. Lebih parah lagi. Yang apa namanya? Ya intinya gitulah, kan banyak sekali yang sampai-sampai bercerita tentang pertanyaan alam kubur ini dijadikan bahan candaan, ya kan? Seringkali kan begitu. Jadi ya mudah-mudahan sih mereka bisa bertobat lah. Karena kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan derajat para wali, khususnya para malaikat. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Satu pun tidak pernah. Wallahu a'lam bishawab.